Halo para pencinta Magnum eceran yang budiman, bersiaplah untuk episode yang akan membuat jantung kalian berdebar kencang. Bersama admin yang selalu setia menemani, kita akan melanjutkan kisah Xiao Yan yang semakin menggila. Di episode sebelumnya, kita menyaksikan bagaimana Xiao Yan dengan kejam menaklukkan dua pendekar dari dunia Taisu, dan yang lebih gila lagi, armor mereka yang sakti mandraguna itu ludes diserap oleh Xiao Yan, membuat kekuatannya melonjak tak terkendali. Armor Xiao Yan kini memancarkan aura kegelapan yang siap menghancurkan segalanya. Tapi tunggu dulu, tiba-tiba, sebuah menara misterius muncul dari kegelapan, menara Raja Iblis yang legendaris. Tanpa ampun, mereka semua tersedot ke dalamnya. Di dalam sana, Xiao Yan berhadapan dengan seorang abadi bintang 2 yang songongnya minta ampun, meremehkan Xiao Yan. Oh, dia salah besar. Dengan satu gebrakan, Xiao Yan mengajar abadi itu tanpa ampun, bahkan dengan bantuan klon keabadiannya. Tanpa ampun, Xiao Yan langsung meremukkan abadi bintang 2 itu menjadi debu. Esensi darah keabadian yang berharga itu pun diserap ke dalam armor cloning Taisu miliknya. Seketika, armor tersebut berdenyut dengan kekuatan baru, memancarkan aura yang jauh lebih dahsyat dari sebelumnya. Kekuatan keabadian kini menyatu dengan armor Taisu, menciptakan kombinasi yang tak terkalahkan. Cloning Taisu milik Xiao Yan kini menjadi mesin perang. Tidak lama setelah itu Xiao Yan pun menoleh ke arah belakang dan melihat sosok pemaisuri. Ia melihat sosok permaisuri dan segera berdiri, mengalihkan pandangan karena tidak berani menatapnya. Permaisuri tersenyum dan berkata, "Suamiku benar-benar sangat berkuasa." Xiao Yan tersenyum canggung. Namun, sesaat kemudian, ia merasakan kelembutan yang tak tertandingi mendekat dari belakang. Merasa tidak berdaya, Xiao Yan hanya bisa menghela napas. Permaisuri berbisik kepadanya bahwa energi iblis di tubuhnya belum sepenuhnya menghilang. Jika itu masalahnya, mereka harus kembali melakukan hal tersebut. Xiao Yan hanya bisa tersenyum. Meskipun demikian, ia khawatir jika Kailin mengetahui hal ini, ia mungkin akan hancur berkeping-keping. Beruntung, ini adalah dunia sejati Xuan Yin. Selama ia merahasiakannya dan tidak ada yang membocorkannya, semua tampaknya akan aman. Inilah cara Xiao Yan menghibur dirinya sendiri sebelum akhirnya kembali mengikuti keinginan permaisuri. Baku hantam terjadi lagi. Sementara itu, di sisi lain, setelah Xiao Yan memasuki menara pembunuhan, beberapa sosok muncul di luar hutan belantara keabadian. Xiao Yan pasti akan mengenali mereka sekilas. Tim ini berasal dari Taisu, mengenakan Void God Armor yang mencolok. 5 sosok melayang di udara. Pemimpin mereka berkata, "Disinilah nomor 893 dan 927 terakhir kali menghilang. Saya khawatir mereka benar-benar bernasib sial. Jika ada yang berani menyentuh orang-orang Taisu, mereka tidak akan dilepaskan. Meskipun kita tidak dapat menemukan mereka, kita harus menemukan Void God Armor itu." Keempat sosok yang tersisa mengangguk serempak. Pemimpin kelompok ini, yang disebut nomor 801, melanjutkan, agar kita menjalankan misi ini dengan aman. Dengan kata-kata itu, mereka segera bergegas memasuki hutan belantara keabadian tanpa rasa takut, menelusuri jejak yang ditinggalkan oleh 2 anggota Taiksu sebelumnya. Kembali ke Xiao Yan, ia telah merapikan pakaiannya, kabut abu-abu di tempat itu menghilang, dan ia melihat berkas cahaya di tengah, yang tampaknya merupakan jalan menuju tingkat atas menara pembunuhan. Setidaknya ada beberapa ribu orang yang berhasil masuk, mayoritas adalah makhluk tingkat keabadian. Xiao Yan menghela napas, menoleh ke arah permaisuri, dan berkata, "Kita harus segera pergi." Xiao Yan tidak ragu, bergerak ke dalam pancaran cahaya, daya hisap membawa sosoknya menuju tingkat atas menara. Setelah beberapa saat, lingkungan di sekitar Xiao Yan berangsur-angsur menjadi jelas. Ia merasakan krisis yang kuat memenuhi jiwanya. Hampir seketika, klon dewa aslinya bergabung dengan tubuhnya. Tiba-tiba, cahaya hitam berderu menyerang ke arahnya. Rupanya, lokasi kemunculannya telah terkunci, dan musuh tahu di mana ia akan muncul. Boom! Tubuh Xiao Yan, yang mengeluarkan cahaya guntur surgawi, menerima benturan cahaya hitam di dadanya. Seluruh tubuhnya terlempar mundur ratusan meter. Ia menunduk menatap dadanya. Serangan itu menembus daging dan darahnya, bahkan memperlihatkan detak jantungnya. Beruntung, ia bereaksi cepat dan segera meluncurkan teknik pembentukan kehidupan. Jika tidak, dengan kekuatannya sendiri, tubuhnya pasti akan hancur. Xiao Yan menyipitkan mata, dan luka di tubuhnya kembali pulih. Ia melihat ke arah datangnya cahaya hitam. 3 sosok tergantung di udara. Di belakang mereka, ada susunan cahaya misterius yang sangat besar. Jelas, orang-orang yang datang lebih awal ini berencana bekerja sama untuk membunuh pendatang baru yang baru menerobos. Ketiga sosok itu, melihat Xiao Yan menstabilkan tubuhnya, sedikit terkejut. Mereka tidak menyangka ia bisa menerima pukulan mereka dari awal. Kekuatan apa yang dimiliki orang ini? Aneh sekali, gumam salah satu dari mereka. Auranya hanyalah Dogat bintang 9. Yang lain mengangguk, "Mustahil, serangan kita tadi sudah cukup untuk menghabisi prajurit keabadian langkah pertama." Xiao Yan berbicara dengan suara dalam,
Saya khawatir itu bukan ide yang baik bagi kalian untuk memberikan hadiah seperti itu di awal. Pria di tengah mendengus dingin. Hidup dan mati ditentukan oleh takdir. Yang kuat akan hidup, yang lemah akan mati. Jika kau tidak mati, maka kamilah yang akan hidup dan mati. Kami hanya bertindak untuk menggantikan surga. Xiao Yan tersenyum tipis. Karena begitu, bukankah tidak adil jika aku menghabisi kalian bertiga sendirian? Ketiganya menyipitkan mata dan mengejek. Sejujurnya, tidak ada keadilan dalam menghadapi kelangsungan hidup. Selain itu, siapa yang memberitahumu bahwa hanya ada satu orang yang bisa naik ke setiap levelnya? Xiao Yan hanya bisa tersenyum pahit. Tampaknya ia telah ditipu oleh pria yang ia habisi sebelumnya. Pria itu juga tidak mengetahui aturan tempat ini. Sungguh disayangkan, kata Xiao Yan. Ketiga sosok itu tidak ingin berbasa-basi lagi. Susunan cahaya di ujung kembali berputar saat segel di tangan mereka berubah. Kekuatan keabadian melonjak, dan cahaya hitam kembali melesat ke arah Xiao Yan dengan kecepatan tinggi, ditujukan lagi ke dadanya. Namun, kali ini Xiao Yan sudah siap. Ia melangkah maju, mengeluarkan pedang berat misterius, dan berubah menjadi bayangan, dengan cepat mendekati ketiga sosok yang mengendalikan formasi. Kau benar-benar mencari kematian, teriak pemimpin kelompok itu. Ia masih tidak menganggap Xiao Yan serius karena fluktuasi kekuatannya hanyalah Dogat bintang 9. Xiao Yan tidak menghindar. Jika ia menghindar, ia akan kehilangan kesempatan terbaik untuk menyerang. Ia menghadapi lesatan cahaya itu secara langsung, membiarkan sinar hitam mengenai tubuhnya. Sinar cahaya itu mengenai tubuhnya, dan Xiao Yan tampak stagnan sesaat. Namun, dengan berkat kekuatan tubuh dari klon dewa asli bintang 3, ia merobek sinar cahaya itu dan melesat maju. Dia pun mencengkeram langsung kedua orang yang berada di belakang pemimpin tersebut, dan langsung melepas jantung keabadian milik mereka. Hal ini membuatkan mereka pun almarhum seketika dan darah keabadian itu langsung menyerap kepada armor klon Taisu. Pemimpin itu yang melihat kejadian itu tentu saja dia menjadi gemetar. Namun tanpa ragu Xiao Yan pun langsung mencengkeram sosok tersebut dan mengambil jantung keabadiannya lagi. Memegang jantung emas pria itu, Xiao Yan berkata, ceritakan padaku baik-baik tentang aturan yang kau pelajari di tempat ini. Wajah pria itu pucat pasi. Menatap jantungnya di genggaman Xiao Yan, ia bertanya-tanya bagaimana Xiao Yan bisa begitu kuat tanpa kekuatan keabadian sedikit pun, bahkan mengalahkannya hanya dalam satu serangan. Melihat pria itu tertegun, Xiao Yan kembali berbicara, tadi kau bilang tidak ada batasan jumlah orang untuk memasuki lantai atas. Pria itu mengangguk, apakah Tuan tidak tahu? Xiao Yan tidak menanggapi, hanya menatap tajam ke arahnya. Pria itu segera melanjutkan, saya akan memberikan semua informasi yang saya tahu. Total ada 28 lantai di menara pembunuhan ini. Jika Tuan ingin naik ke level yang lebih tinggi, Tuan harus memiliki energi iblis yang cukup di tubuhnya. Xiao Yan menghela napas dan menatap pria itu dengan api yang berkobar di telapak tangannya. Wajah pria itu berubah, ia menyadari Xiao Yan ingin menghabisinya. Tuan, mohon maafkan saya punya berita penting yang pasti berguna bagi Tuan, serunya. Xiao Yan menghentikan nyala api. Katakan, pria itu segera berkata, saya tahu ada mata air ajaib di tingkat ini. Mata air ini mengandung energi iblis yang kuat dan setidaknya dapat meningkatkan ramuan atau pil ajaib menjadi 2 atau bahkan 3 pola. Jika Tuan ingin mendapatkan warisan Raja Iblis Tianhe, Tuan harus mendapatkannya. Energi iblis dalam jumlah besar juga sudah cukup untuk memenuhi syarat. Xiao Yan mengerutkan kening. Apakah ada mata air iblis seperti itu? Tapi jika ada tempat seperti itu, mengapa kau memilih memburu orang lain di sini untuk mendapatkan energi iblis? Pria itu tersenyum pahit. Tuan, tunggu sebentar, kami juga ingin pergi ke sana. Tetapi tempat itu ditempati oleh orang kuat keabadian langkah kelima. Itu adalah langkah yang benar-benar membuat kami tidak berdaya. Xiao Yan menatap pria yang frustrasi itu. Sebaiknya kau memimpin jalannya. Xiao Yan mengembalikan jantung si pria. Pria itu terkejut. Tampaknya Xiao Yan benar-benar tidak menganggapnya penting dan tidak khawatir padanya. Dengan terdiam, pria itu mengambil jantungnya dan memasukkannya kembali ke tubuhnya. Kekuatan keabadiannya pulih, pria itu menghela napas, lalu melesat, membawa Xiao Yan menuju tempat yang ia bicarakan. Pada saat ini memutuskan untuk bergegas menuju ke mata air iblis. Xiao Yan memerintahkan si pria untuk memimpin jalan dan keduanya pada saat ini melesat. Namun begitu baru saja kelompok Xiao Yan melangkah, saat berikutnya ada 3 sosok yang bergegas menuju ke arah si pria tersebut dari arah yang berbeda. Matanya tiba-tiba menjadi gelap dan ini bukanlah ekspresi ketakutan. Ia benar-benar tidak pernah menyangka mengapa mereka semua mendatangi sosok si pria tersebut. Di dalam hatinya si pria berpikir bahwa Xiao Yan dianggap sebagai kesemek yang lembut. Biasanya, sosok yang terlemah akan diincar terlebih dahulu.
tetapi hal tersebut tidak terjadi kepada Xiao Yan. Sosoknya pun seketika menoleh dan sosoknya menemukan bahwa Xiao Yan benar-benar telah menghilang. Si pria pada saat ini memiliki garis hitam di kelapanya dan segera kembali fokus pada 3 sosok yang mendekat. Serangan dahsyat pada saat ini segera menyelimuti sosok si pria. Sosoknya pun segera bergumam bahwa mereka benar-benar berani, dengan hanya memiliki kekuatan 1 langkah tahap kedua dan 2 langkah tahap pertama keabadian. Begitu selesai berbicara sosoknya pada akhirnya segera mulai mengerahkan kekuatan miliknya. Benturan di antara kedua belah pihak pun seketika terjadi dan pertempuran ini benar-benar sangat intens. Awalnya si pria memang memiliki dominasi yang mutlak kepada 3 sosok yang menyerang. Namun pada akhirnya seiring dengan berjalannya waktu si pria pada saat ini kekuatan semakin turun dan sosoknya benar-benar ditekan. Pemimpin dari kelompok ini yang merupakan keabadian langkah kedua juga pada saat ini menjadi semakin bersemangat. Sosoknya segera memerintahkan kedua anak buahnya untuk mengekang si pria. Bersamaan dengan hal tersebut sosoknya pada saat ini melesat mengacungkan pedang tajam ke arah dada si pria. Selama jantung si pria hancur maka kekuatannya akan turun dari langkah ketiga ke langkah kedua. Jika hal ini terjadi maka pria tersebut tidak akan bisa menjadi lawan dari kelompok tersebut. Melihat serangan yang datang si pria pada saat ini menggertakkan giginya dan sosoknya kesulitan untuk menggerakkan tubuh. Meskipun ia merupakan seorang langkah ketiga keabadian tetapi tampaknya kekuatannya benar-benar tidak terlalu kuat. Si pria pun hanya bisa melotot melihat pedang yang pada akhirnya hendak menembus ke arah jantungnya. Namun bersamaan dengan hal tersebut seonggok pedang raksasa segera datang dari sisi yang jauh pada saat-saat kritis. Ini pedang raksasa benar-benar memblokir pedang yang menusuk jantung si pria. Benturan logam pada saat ini terjadi dan kekuatan besar dari pedang berat benar-benar melempar mundur pedang tajam. Ekspresi pria yang memegang pedang juga seketika berubah dan sosoknya memutuskan untuk sedikit melangkah mundur. Si pria lanjut menatap ke arah di mana pedang berat tersebut terbang. Si pria melihat keberadaan sosok Xiao Yan yang pada saat ini perlahan berjalan mendekat. Suara Xiao Yan juga terdengar ketika berkata bahwa kekuatan si pria yang berada di langkah ketiga benar-benar terlalu lemah. Menanggapi hal tersebut si pria pada saat ini hanya terdiam menatap ke arah Xiao Yan yang baru saja muncul. Sementara itu 3 sosok yang pada saat sebelumnya melakukan penyerangan pada saat ini berkumpul. Ketiganya segera berkata serempak setelah merasakan kekuatan Xiao Yan bahwa ini adalah Dogat. Selanjutnya pemimpin dari kelompok ini memerintahkan pria yang bernama Kigewe untuk menghancurkan sosok Xiao Yan. Tanpa banyak penundaan lagi Kigewe pada saat ini segera melesat dengan telapak tangan raksasa yang berisi kekuatan keabadian. Telapak tangan raksasa setinggi 100 meter pada saat ini segera dilesatkan menuju ke arah Xiao Yan. Kigewe tampak sangat percaya diri dengan serangannya yang akan mampu menghancurkan seorang Dogat bintang 9. Tidak peduli seberapa banyak bintang di lautan bintang Xiao Yan masih tetaplah seorang Dogat. Dengan begitu Xiao Yan tidak akan bisa menerima serangan yang dilesatkan oleh Kigo ini. Tampaknya pria-pria yang berada di tingkat keabadian benar-benar telah tertipu oleh penampilan dari Xiao Yan. Xiao Yan pada saat ini tersenyum dan melihat telapak tangan raksasa yang mendekat. Xiao Yan tiba-tiba berakselerasi dan langsung menembus telapak tangan raksasa dalam sekejap mata. Xiao Yan pada akhirnya sudah berada di hadapan Kigewe dan melesatkan tinju miliknya dalam waktu singkat. Ledakan pada akhirnya terjadi dengan suara keras yang terdengar meskipun Kigewe pada saat ini melonjakkan kekuatan keabadian untuk mempertahankan diri saat tinju Xiao Yan terjatuh. Apa yang dilakukan oleh Kigewe ini dikatakan masih terlambat. Dadanya benar-benar penyok dan bola matanya pada saat ini terlihat lotot. Kigewe menyemburkan seteguk besar darah yang bercampur organ dalam yang rusak dengan satu pukulan ini meskipun Kigo tidak meledak secara langsung. Semua tulang di tubuhnya pada dasarnya pada saat ini telah patah. Tubuhnya hancur sebelum akhirnya menghantam tanah dan sosoknya tampak terlihat seperti genangan lumpur. Segera setelah itu pupil mata 2 sosok lainnya tiba-tiba menyusut. Mereka menatap ke arah Xiao Yan dengan mata yang sangat gemetar. Hanya sudut mulut pria yang pada saat sebelumnya terkekang pada saat ini sedikit terangkat. Pria langkah kedua keabadian yang menyerang Xiao Yan juga terkejut dan bergumam bahwa ia bukanlah Dogat. Setelah perkataannya keluar sosoknya pada saat ini segera melesat mundur dengan cepat. Sosoknya berniat untuk melarikan diri namun pada saat ini sayap seni bela diri Xiao Yan seketika bergetar dan sosok Xiao Yan berubah menjadi bayangan. Xiao Yan muncul tepat di hadapan si pria yang melesat mundur tidak peduli seberapa cepat ia mengubah arah dan berusaha untuk melarikan diri. Xiao Yan terus-menerus berada tepat di hadapannya. Kutil kelapa si pria pun mati rasa dan ia benar-benar tidak pernah menyangka akan memprovokasi monster seperti Xiao Yan. Satu pukulan saja benar-benar hampir membunuh makhluk keabadian langkah pertama meskipun pria itu tidak tahu apakah kekuatan yang dimiliki oleh Xiao Yan. Si pria berpikir setidaknya Xiao Yan merupakan langkah kelima atau mungkin langkah keenam keabadian.
bersamaan dengan si pria yang pada saat ini terlihat merenung. Xiao Yan pada akhirnya segera kembali berbicara dengan tegas. Xiao Yan berkata bahwa jika ia masih berusaha untuk melarikan diri, maka ia akan berakhir dengan nasib yang sama. Si pria pada akhirnya hanya bisa tertegun dan tidak lagi berniat untuk melarikan diri. Sosoknya menundukkan kelapa sebelum akhirnya menangkupkan tangannya ke arah Xiao Yan dengan tubuh yang gemetar. Sosoknya segera meminta untuk mengasihaninya. Xiao Yan pada saat ini tanpa ekspresi segera berkata kepada si pria agar ia memberikan Xiao Yan sebuah alasan. Si pria tampak tersenyum pahit dan sosoknya pada saat ini sedikit bingung. Melihat hal tersebut, Xiao Yan segera menjelaskan bahwa si pria harus memberikan alasan kepada Xiao Yan mengapa ia masih harus hidup. Pria itu kembali terkejut dan menatap ke arah Xiao Yan yang memiliki tatapan dingin. Si pria pada akhirnya berkata bahwa ia mengetahui mata air ajaib, dengan begitu maka ia akan bisa mengantar Tuan pergi ke tempat tersebut. Xiao Yan pada saat ini segera menjelaskan bahwa pria yang sebelumnya mereka serang telah mengatakan alasan ini. Si pria pada saat ini benar-benar terdiam dan bingung apa yang bisa menjamin kehidupannya. Setelah beberapa saat Xiao Yan pada akhirnya mengepalkan tangannya dan bergumam bahwa jika tidak ada alasan lain kau akan mati. Keringat dingin pada saat ini mengucur di dahi si pria dan sosoknya buru-buru memotong perkataan Xiao Yan dengan tergesa-gesa. Si pria segera berkata bahwa ada iblis wanita di mata air ajaib. Ia tahu di manakah keberadaan sosok tersebut dan sosok ini merupakan sosok kuat di langkah kelima. Wanita ini sangat galak dan selain itu ada sosok kekar di samping wanita tersebut. Sejauh yang ia tahu pria itu sepertinya adalah pria kuat di langkah ketiga keabadian. Xiao Yan pada saat ini mengangkat alisnya mendengar apa yang dijelaskan oleh si pria. Xiao Yan sesungguhnya tidak terlalu tertarik kepada hal tersebut, sebaliknya Xiao Yan sedikit pemasaran dengan apa yang disebut oleh mata air iblis atau mata air ajaib ini. Xiao Yan bertanya-tanya apakah mata air itu mengandung sumber energi dewa yang lebih kaya dan lebih murni. Xiao Yan pada akhirnya segera bertanya apakah ia benar-benar tahu di mana lokasinya. Pria itu buru-buru mengangguk dengan tergesa-gesa dan berkata bahwa mereka telah melarikan diri dari mata air ajaib ini. Orang-orang kuat itu juga tampaknya masih menyerap energi iblis yang berada di kolam tersebut. Ia pada saat ini dapat membimbing Tuan untuk melesat menemui mereka. Tidak banyak berbicara dan Xiao Yan pada saat ini hanya sedikit mengangguk. Pria itu merasa lega melihat Xiao Yan pada saat ini menyetujuinya. Xiao Yan pada saat ini segera berkata kepada si pria agar ia membawa orang-orangnya dan dengan cepat pergi. Si pria mengangguk dan sosoknya pada saat ini segera memimpin Xiao Yan. Sementara itu pria yang pada saat sebelumnya diserang juga pada saat ini telah kembali pulih ke dalam kondisi semula. Si pria segera mengikuti jejak Xiao Yan melangkah maju menuju ke arah kolam ajaib. Begitu cukup lama di dalam perjalanan pada saat ini si pria seketika menoleh ke arah Xiao Yan. Sosoknya berkata bahwa sejauh yang ia tahu mereka berada di sebelah timur mata air ajaib, namun mereka pada saat ini sebaiknya pergi ke bagian barat. Xiao Yan pada saat ini sedikit mengangguk mendengar apa yang dikatakan oleh si pria. Si pria tidak tahu bahwa Xiao Yan memiliki kekuatan jiwa besar. Keadaan di lingkungan kecil seperti ini selama seseorang tidak menyembunyikan auranya pada dasarnya Xiao Yan akan bisa mendeteksi keberadaan dari setiap makhluk. Xiao Yan memang menemukan bahwa ada dua aura kuat di mata air ajaib, tetapi mereka memang tidak berada di timur melainkan berada di sebelah barat. Xiao Yan pada saat ini tidak mengungkapkan pemikirannya dan Xiao Yan terus-menerus mengikuti perkataan si pria. Begitu sampai di area berkabut pada saat ini sosoknya seketika mulai bergegas ke kabut abu-abu dengan kecepatan yang sangat cepat. Si pria pada saat ini hilang dan benar-benar meninggalkan dua orang langkah pertama keabadian di dalam kabut. Suara si pria juga pada saat ini segera kembali terdengar. Si pria tampak sedang berbicara kepada orang lain ketika berkata bahwa ia telah memikat semua orang pada level yang rendah ke tempat ini. Pria yang sebelumnya mengikuti Xiao Yan pada saat ini seketika terkejut dan menyadari sesuatu. Sosoknya segera bergumam bahwa sangat sial karena mereka telah dijebak. Xiao Yan juga pada saat ini sedikit tersenyum dan bergumam bahwa apa yang dilakukan oleh si pria benar-benar sangat bagus. Begitu Xiao Yan selesai berbicara si pria pada akhirnya kembali terlihat ketika menatap ke arah Xiao Yan dengan penuh ledekan. Sosoknya segera berkata bahwa ia ingin meminta maaf, ia hanya salah mengingatkan arahnya dan seharusnya mereka pergi ke. Xiao Yan pada saat ini tersenyum acuh tak acuh melihat ke arah si pria yang berkata dengan nada meledek. Bersamaan dengan hal tersebut sebuah suara seketika terdengar dari kedalaman kabut. Suara tersebut berkata bahwa ia ingin melihat apakah ada orang-orang yang tersisa. Sesosok tubuh tinggi pada saat ini terungkap. Ia menatap kelompok Xiao Yan. Dan setelah beberapa saat, seluruh tubuhnya mulai bergetar. Ia tampak seperti disambar petir, lalu menggaruk kepalanya dan mencoba melarikan diri perlahan. Pria yang menjebak Xiao Yan segera menghampirinya. Tuan, kelompok kami hampir dihabisi oleh mereka. Tuan harus mengambil tindakan demi kami.
Sosok tinggi itu berbalik dan langsung menamparkan si pria. "Bajingan, mengapa kau membawakan binatang jahat ini kepadaku?" Mata si pria yang menjebak Xiaoyan dipenuhi merah. Menatap Xiaoyan, kemudian berbalik ke sosok tinggi itu dengan penuh permintaan maaf. Apakah mereka menyerang saudara Xiaoyan? Sosok tinggi itu, yang tak lain adalah Senju, yang terpisah saat memasuki menara pembunuhan, menangkupkan tangannya ke arah Xiaoyan. Dua sosok keabadian langka pertama yang tersisa semakin ketakutan. Senju melangkah, berada di hadapan kedua pria itu, dan menamparkan mereka berdua hingga tubuh mereka hancur. Dengan kekuatan Senju, ketiga penyerang itu benar-benar hancur dalam sekejap mata. Senju kembali menghadap Xiaoyan, jantungnya menegang, ia melirik si pria yang berdiri di belakang Xiaoyan, pemandu awal, dan berniat melesatkan telapak tangan ke arahnya. Si pria terkejut, ia tahu Senju jauh lebih kuat darinya meskipun mereka sama-sama langkah ketiga. "Apa aku memintamu untuk menghabisinya?" tanya Xiaoyan. Tubuh Senju membeku. Ia berhenti, tersenyum masam, lalu merentangkan jari-jarinya, menyerahkan 3 cincin penyimpanan dan 3 pil ajaib kepada Xiaoyan, hasil rampasannya dari 3 penyerang barusan. Pria di samping Xiaoyan menatap aneh. Ia tidak menyangka Xiaoyan bisa membuat begitu banyak pria kuat, tingkat keabadian, menyerah. Xiaoyan mengambil cincin itu. "Apa kau begitu ingin menghabisi orang dan membungkam mereka karena takut mengungkapkan sebuah rencana?" Senju mengerutkan kening. "Rencana apa, Tuan? Hidupku ada di tangan Tuan. Bagaimana mungkin aku berani?" Xiaoyan memilah barang di cincin penyimpanan. "Sebelum orang itu dibunuh olehmu, aku dengar kaulah yang memberikan perintah. Terlebih lagi, jiwa Yu Qing masih di tangan orang lain." Ekspresi Senju berubah drastis. Ia membantah keras. "Aku memang meminta mereka membawa orang-orang lemah ke sini. Tapi aku tidak tahu ada saudara Xiaoyan. Jika aku tahu, mana mungkin aku tidak langsung menghampirimu. Selain itu, apa ada hal lain yang kau sembunyikan?" tanya Xiaoyan. Senju menghela napas. Ia mengakui hidupnya di tangan Yu Qing, tetapi tidak berani menyakiti Xiaoyan karena nyawa Yu Qing juga ada di tangan Xiaoyan. Kedua gadis itu, Tai Qing dan Yu Qing, telah menyumbangkan esensi darah mereka yang disimpan permaisuri. Jika mereka membelot, permaisuri bisa menghancurkan mereka. Xiaoyan bertanya lagi, "Aku dengar ada iblis wanita langka kelima keabadian di tempat ini." Senju merenung, itu benar, dia memang iblis wanita, dan temperamen Tai Qing memang seperti itu. Saat perkataan Senju selesai, angin dingin melonjak di belakangnya. Sebuah telapak tangan menghantam kepala Senju, membuatnya terlempar sangat jauh. Sosok wanita, Tai Qing, yang ternyata telah muncul, berteriak, "Siapa yang berani menyebutku iblis? Aku sangat lembut." Semua orang terkejut, termasuk Xiaoyan yang tersenyum pahit. Tindakan Tai Qing jelas tidak merepresentasikan kelembutan. Xiaoyan menghela napas, mengabaikan mereka, dan menuju ke mata air ajaib yang diselimuti kabut abu-abu. Mata air iblis dengan berbagai ukuran tersebar di sana. Xiaoyan menyipitkan mata, melihat berkas cahaya, jelas sebuah jalur yang menuju tingkat ketiga menara pembunuhan. Ia menoleh ke Tai Qing dan Senju yang sudah kembali. "Ramuan ajaib macam apa yang ada di tubuh kalian?" Asteris Senju, 2 pola, asteris Tai Qing, 4 pola. "Berapa banyak pola yang diperlukan untuk menuju ke lantai ketiga?" tanya Xiaoyan. Tai Qing, 2 pola sudah cukup. Xiaoyan mengerutkan kening. "Lalu, mengapa kalian masih tinggal di sini?" Senju tersenyum pahit. Mereka tidak tertarik pada warisan Raja Iblis Tianhe. Tepatnya, mereka takut kehilangan nyawa dan kesadaran dalam perjalanan. Mereka berencana menunggu semuanya berakhir di sini. Xiaoyan menatap Tai Qing. Tai Qing menjawab dengan tenang, "Aku juga tidak tertarik." Xiaoyan menuju salah satu mata air ajaib, mulai berlatih dengan mata tertutup. "Tujuan kalian berdua adalah menghabisiku. Rencana kalian tertunda, dan yang bisa kalian lakukan hanyalah berdiam diri." Tai Qing dan Senju terdiam. Xiaoyan bertanya, "Apakah ada kabar dari Zuzi?" Tai Qing menggeleng, "Tidak ada kabar dari Tuan Istana." Xiaoyan sedikit mengerutkan kening. Zuzi tampaknya telah menduga bahwa Tai Qing dan Yu Qing telah dikendalikan. Ada 2 kemungkinan. Asteris klon Zuzi telah mundur. Kedua, Zuzi berencana melenyapkan Xiaoyan sendiri. Sementara itu, di ruangan lain di tingkat kedua menara pembunuhan, klon Zuzi bernama Yonghe sedang duduk bersila, didampingi Yu Qing, yang terpisah dari Tai Qing. Yonghe bertanya, "Apakah mereka berdua telah mendonorkan esensi jiwa darah mereka?" Yu Qing mengangguk, "Apakah permaisuri masih melindungi Xiaoyan?" "Benar, dia juga telah menghabisi 2 orang Taiksu yang kuat. Permaisuri seharusnya mengambil tindakan. Meskipun orang yang dibunuh juga sangat kuat, mereka tidak memiliki kekuatan keabadian, tetapi dengan Void God Armor, mereka sebanding dengan langkah kelima keabadian."
Yang mencengangkan, lanjut Yu Qing, sosok Xiaoyan ini benar-benar mirip dengan penguasa istana. Yong He mengangguk, ia juga merasakan keanehan itu. Ia merasa ditakdirkan untuk bertarung dengan sosok tersebut. Ia tidak menyangka orang-orang Taiksu datang begitu cepat. Aku punya ide yang tidak buruk, kata Yong He. Orang-orang Taiksu ini telah dikirim untuk menyelidiki daerah sekitar. Permaisuri hanya membawa kelinci Bingyun, bawahannya yang lain ada di bintang Vientiane. Jika kelompok Taiksu bersatu dengan kita bisa menghabisi permaisuri dan pria itu di sini. Lebih besar dari permaisuri juga bukan lagi yang dulu. Dia telah lama mati, kini hanya sisa jiwa. Meskipun sulit, kita punya kesempatan untuk menghancurkannya. Lebih besar dari Yong He menoleh ke Yu Qing. Sebaiknya kau temui Xiaoyan, dapatkan lokasinya, dan segera laporkan kepadaku. Yu Qing mengangguk. Taiking telah mengirimkan berita bahwa ia bertemu Xiaoyan. Kami berada di lantai 2, tetapi untuk berhadapan, kami harus masuk ke lantai 3 dulu, karena di lantai 2 ini masih terdapat banyak ruang independen. Kau harus berhati-hati, kata Yong He, sebelum bala bantuan tiba. Kita tidak boleh melakukan tindakan apapun, jika tidak, kita akan kehilangan segalanya. Yu Qing mengangguk, menangkupkan tinjunya. Dalam hatinya, Yu Qing dilanda dilema, ia tidak tahu kemana ia harus bertindak dan hanya bisa pas. Cerita kembali Xiaoyan sedang melakukan kultivasi dan akan segera pergi namun tiba-tiba Xiaoyan dicegat oleh banyak orang yang mendambakan warisan yang baru didapatkannya. Ia terlihat sedikit menantang ke arah sosok-sosok yang mengelilinginya. Seorang pria bertubuh kurus menatap Xiaoyan dengan mata dingin. Sosoknya berkata sinis agar Xiaoyan tidak berpikir bahwa ahli langkah ketiga di belakangnya bisa menyelamatkannya. Tidak peduli dari kekuatan keluarga manapun Xiaoyan berasal, tidak akan ada yang bisa meminta pertanggungjawaban jika ia mati di sini. Xiaoyan memandang pria itu dan tiba-tiba melangkah maju. Niat membunuh segera menyelimuti pria tersebut. Melihat Xiaoyan melesat, energi darah mengembun di belakang tubuhnya. Mata semua orang tertuju pada Xiaoyan dan mereka benar-benar terkejut. Meskipun mereka telah menyerap energi iblis, mereka tidak tahu bagaimana menggunakannya. Semua orang fokus pada Xiaoyan, seorang Dogat, yang berhadapan dengan ahli langkah kedua keabadian. Xiaoyan mengembunkan bayangan darah. Melihat hal itu, pria itu mendengus dingin. Bagaimanapun, di matanya, Xiaoyan hanyalah seorang Dogat, tidak peduli seberapa kuat keterampilan bertarung di tangannya, ia tidak akan bisa menampilkan kekuatan sebenarnya dari teknik tersebut. Sementara itu, Xiaoyan berteriak tajam ketika mengeluarkan teknik barunya, teknik tingkat tinggi gajah cahaya iblis Tianhe. Bayangan darah seketika terkondensasi oleh energi iblis di udara. Meskipun penampilannya agak kabur, mereka masih bisa melihat bahwa bayangan darah ini adalah Raja Iblis Tianhe. Xiaoyan melangkah maju dan tanpa basa-basi melesatkan serangan ini ke arah pria itu. Pria itu menggeretakkan giginya dan dalam sekejap mata mengeluarkan sebuah peti mati. Peti mati berwarna merah darah ini segera dilesatkan ke arah serangan Xiaoyan. Melihat hal ini, semua orang seketika terkejut. Salah seorang di antara mereka segera berkata bahwa orang ini bernama Yu Guang dan berasal dari Istana Ming Superstar. Ia adalah orang kuat langkah kedua keabadian, dan ia pernah mendengar bahwa sosoknya bisa mengendalikan boneka mayat super. Tidak mudah menghadapi boneka mayat yang kuat itu. Semua orang melihat peti mati berhadapan dengan lesatan serangan Xiaoyan. Benturan akhirnya terjadi dengan energi kekerasan yang melonjak ke udara. Peti mati itu terbungkus dengan kekuatan keabadian. Xiaoyan menyipitkan matanya. Ia menggunakan kekuatannya sendiri untuk menghancurkan serangan peti mati ini. Namun kekuatannya benar-benar belum sebanding dengan kekuatan keabadian. Bayangan darah milik Xiaoyan akhirnya runtuh setelah benturan terjadi. Semua orang langsung tertawa penuh ejekan melihat serangan Xiaoyan dihancurkan. Mereka berharap Xiaoyan segera dimusnahkan agar mereka memiliki kesempatan untuk memahami warisan tersebut. Di sisi lain, Yu Guang berteriak pada Xiaoyan bahwa Dogat hanyalah Dogat, tidak peduli apa yang Xiaoyan dapatkan. Sebaiknya ia jangan mencoba menjadi musuh makhluk tingkat keabadian. Selesai berbicara, Yu Guang kembali dengan tegas melesat ke arah Xiaoyan. Tekanan dari peti mati merah segera dilesatkan. Peti mati itu bergegas menuju Xiaoyan dengan kecepatan tinggi. Namun, begitu peti mati ini berjarak 1 meter di depan Xiaoyan, sesosok tubuh tiba-tiba muncul. Senju melesatkan tendangan keras, membuat peti mati merah tersebut terlempar mundur. Yu Guang memandang ke arah Senju dengan mata menyipit. Ia bisa merasakan aura kuat yang terpancar, tetapi ia tidak ingin bertempur sendirian. Ia segera berteriak kepada semua orang, bertanya apakah tidak ada di antara mereka yang akan mengambil tindakan. Jika Xiaoyan berhasil lolos, mereka tidak akan pernah mendapat bagian. Semua orang saling memandang. Akhirnya, sesosok wanita tiba-tiba muncul.
Sosok ini adalah ahli langkah ketiga keabadian dengan postur tubuh yang terlihat kuat. Ia segera berkata kepada Senju bahwa dialah lawannya. Tanpa basa-basi, ia melesatkan serangan ke arah Senju, yang juga segera mengeluarkan kekuatannya untuk berhadapan. Sementara itu, Yu Guang kembali menatap ke arah Xiao Yan sambil meledek. Ia berkata bahwa sepertinya Xiao Yan benar-benar kurang beruntung, hanya memiliki langkah ketiga di sampingnya yang tidak lagi bisa melindunginya. Melihat Xiao Yan masih tampak tenang, Yu Guang menggertakkan giginya. Tanpa ragu, ia menamparkan peti mati merah dengan telapak tangannya lagi, menggunakan teknik yang sama seperti sebelumnya. Melihat hal tersebut, Xiao Yan kembali mengeluarkan teknik gajah cahaya iblis Tianhe tingkat kedua. Guntur surgawi penghancur kehampaan melonjak di tubuh Xiao Yan. Seiring dengan peningkatan kekuatan, jantung Guntur juga telah meningkat menjadi total 25. Dalam sekejap mata, kekuatan fisik Xiao Yan meningkat drastis, dan bayangan darah di udara kembali mengeras. Berbeda dengan bayangan darah tadi, bayangan darah kali ini benar-benar membentuk tubuh yang solid. Penampilannya menjadi semakin jelas, seolah-olah Raja Iblis Tianhe benar-benar kembali datang ke dunia. Ada 2 kula yang tumbuh di kepalanya, dan seluruh tubuhnya memancarkan aura kekerasan. Sosoknya tanpa basa-basi segera melesat menghantam ke arah serangan Yu Guang. Semua orang mendesis dingin melihat apa yang baru saja ditampilkan oleh Xiao Yan. Mereka benar-benar terkejut melihat tubuh kental dari Raja Iblis Tianhe. Ledakan akhirnya terjadi. Dengan tubuh terkondensasi itu berhadapan dengan peti mati berwarna merah. Kali ini, setelah sedikit konfrontasi, tidak ada satupun di antara kedua serangan yang benar-benar runtuh. Hal ini membuat Xiao Yan sedikit mengangkat alisnya. Barulah pada saat itu ia benar-benar merasakan kekuatan dari serangan ini. Xiao Yan menghela napas. Namun sesaat berikutnya serangan Xiao Yan perlahan-lahan mulai terkoyak dan menghilang. Kekuatan peti mati benar-benar sangat kuat, dan Xiao Yan mengertakkan giginya. Yu Guang segera berteriak dengan marah. Aku sudah berkata, Doudi hanyalah Doudi, bagaimana mungkin kau bisa mencoba bersaing dengan makhluk keabadian sepertiku? Yu Guang berniat untuk menghabisi Xiao Yan dan memerintahkan banyak sosok di sekitar untuk ikut menyerang. Begitu mereka hendak mengambil tindakan, tiba-tiba sebuah suara terdengar di telinga masing-masing. Suara tersebut berkata bahwa barang siapa yang berani melangkah bahkan setengah langkah ke area sekitar Xiao Yan, mereka akan mati. Semua orang melihat lesatan cahaya sebelum akhirnya sesosok wanita muncul tidak jauh dari Xiao Yan. Sosok ini adalah Tai King. Semua orang menyipitkan mata, karena mereka bisa merasakan aura Tai King dan bergumam bahwa ini adalah langkah kelima keabadian. Pantas saja Xiao Yan begitu percaya diri, karena ia dilindungi oleh orang kuat langkah kelima. Banyak sosok mundur satu demi satu dan menunjukkan kewaspadaan. Mata Yu Guang tiba-tiba menyusut karena ia juga bisa merasakan kekuatan Tai King. Meskipun demikian, Yu Guang tampak tidak peduli. Ia hanya berniat membunuh Xiao Yan. Ia segera kembali melesatkan peti mati berwarna merah darah. Ledakan sonik seketika bergemuruh menuju ke arah Xiao Yan. Semua orang berpikir mungkin Tai King akan benar-benar menghancurkan serangan dari Yu Guang. Namun, yang terjadi benar-benar mencengangkan. Tai King terlihat menutup matanya dan duduk bersila dengan rileks. Tampaknya ia benar-benar tidak ingin mengambil tindakan dan membiarkan Xiao Yan melewati pertempuran ini. Mereka akhirnya mengalihkan pandangan ke arah Xiao Yan yang masih berdiri tegak. Sesaat kemudian, Xiao Yan melangkah maju dan berinisiatif untuk bergegas menuju peti mati merah darah. Di bawah tatapan semua orang, Xiao Yan segera mengangkat tangannya dan menghantamkan tinju ke arah peti mati. Benturan akhirnya terjadi dengan energi yang dipenuhi lonjakan kekerasan. Yu Guang memandang ke arah Xiao Yan yang benar-benar tidak menghindari peti matinya. Yu Guang menunjukkan senyum menghina. Ia berpikir bahwa Xiao Yan tidak akan bisa menanggung serangan ini. Namun, setelah benturan, Yu Guang tiba-tiba terkejut. Sosok Xiao Yan terungkap, dan ia tidak hancur seperti yang dibayangkan. Sebaliknya, di bawah kepalan tangan Xiao Yan ini, peti mati mulai bergetar dan mengeluarkan suara berderak. Sesaat kemudian, seluruh peti mati benar-benar hampir meledak. Yu Guang tertegun dan senyum jahat di wajahnya tiba-tiba membeku. Ia bertanya-tanya, bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Peti mati ini terbuat dari bahan emas Dewa Merah. Bagaimana mungkin Doudi bisa menghancurkannya? Begitu perkataannya terdengar, peti mati itu benar-benar meledak menjadi bubuk. Yu Guang berteriak lagi bahwa ia tidak peduli metode rahasia macam apapun yang Xiao Yan gunakan. Yang jelas, Xiao Yan harus membayar mahal. Izinkan aku menunjukkan kepadamu kekuatan dari mayat dewa kuno milikku. Bersamaan dengan peti mati yang meledak, sesosok tubuh terlihat tergeletak di dalam peti mati. Xiao Yan juga melihat sosok mayat itu dan merasakan jantungnya berdetak kencang. Dua kata terlintas di benak Xiao Yan, dewa asli.
Xiao Yan memandang dengan hati-hati dan merasakan aura yang memancar dari sosok tersebut. Ia mengerutkan kening sebelum akhirnya menggelengkan kepala. Ia bergumam bahwa ini bukanlah dewa asli, tetapi ia memiliki energi dan darah dewa asli di dalam tubuhnya. Xiao Yan khawatir Yu Guang menggunakan esensi dan darah dewa asli untuk memurnikan boneka mayat ini. Sementara itu, mata boneka yang tertutup itu seketika terbuka. Aura kuat keluar dari tubuhnya, dan seluruh tubuhnya segera meraung keras ke arah Xiao Yan. Sosoknya melesatkan tinju tanpa gerakan mewah, tetapi mengandung energi yang sangat kuat. Xiao Yan menyadari bahwa boneka mayat ini memancarkan aura kuat dari langkah ketiga keabadian. Selain itu, kekuatan fisiknya bahkan sangat menakutkan dengan ditambahkan esensi dan darah dewa asli. Meskipun ia masih belum mencapai tubuh keabadian, kekuatan yang ditampilkannya benar-benar masih sangat kuat. Xiao Yan awalnya tidak tertarik pada orang ini, tetapi setelah melihat hal tersebut, ia berpikir, mungkinkah ada petunjuk tentang dewa asli di tubuhnya? Mungkin akan ada dewa asli kuat lainnya yang masih hidup, dan aku masih memiliki beberapa harapan. Xiao Yan semakin berharap untuk bisa menemukan klan dewa asli demi meningkatkan kekuatan klon miliknya. Xiao Yan menggertakkan giginya dan menghadapi lesatan serangan dari boneka mayat. Ia sama sekali tidak bergerak di tengah benturan, namun sesaat setelah benturan keras, boneka mayat itu terhuyung dan terlempar mundur. Sosoknya segera menstabilkan tubuh. Hal ini segera mengejutkan Yu Guang. Yu Guang melotot melihat bonekanya dipukul mundur, lalu menatap ke arah Xiao Yan sebelum akhirnya menoleh ke arah Tai King. Ada ekspresi pahit di wajahnya. Yu Guang segera memindahkan boneka mayatnya. Ia menyadari sesuatu yang salah dan berniat melarikan diri. Ia melesat, tampaknya memiliki pemahaman bahwa Xiao Yan adalah seorang master yang pura-pura menjadi babi dan memangsa harimau. Yu Guang juga akhirnya menyadari bahwa dua sosok, langkah kelima dan langkah ketiga keabadian, adalah anak buah Xiao Yan. Yu Guang mengeluarkan keringat dingin. Ia tahu kekuatan bonekanya, dan jika Xiao Yan bisa menghancurkannya, mungkin saja ia lebih kuat dari langkah ketiga. Jika melihat anak buah Xiao Yan yang merupakan langkah kelima keabadian, dimungkinkan bahwa Xiao Yan mungkin telah mencapai langkah keenam keabadian. Yu Guang kembali melihat ke arah Tai King. Wajah ini terlihat sangat familiar. Setelah mengingat-ingat, pupil mata Yu Guang menyusut. Ia bergumam, mungkinkah ia salah seorang dari 8 dewa keabadian dari istana dewa pemburu? Yu Guang benar-benar gemetar. Ia menggertakkan gigi dan segera terbang menjauh. Namun, begitu sosoknya melesat agak cukup jauh, tiba-tiba tubuhnya terhenti karena Tai King muncul di hadapannya. Tai King segera melambaikan tangannya ke arah Yu Guang. Kekuatan dahsyat menamparkan pipi Yu Guang. Ia seketika terlempar mundur dan kesulitan menstabilkan tubuh. Setelah beberapa saat, Yu Guang berhasil menstabilkan tubuh, tetapi ia merasakan hawa dingin di belakangnya. Ia menoleh dan menyadari keberadaan Xiao Yan yang menatapnya dengan wajah tersenyum. Yu Guang seketika terdiam dan tertegun. Xiao Yan segera bertanya, "Mengapa Yu Guang berniat untuk pergi? Mungkinkah kau benar-benar tidak lagi menginginkan warisan yang kudapatkan?" Yu Guang tanpa sadar segera berlutut di hadapan Xiao Yan. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. "Itu hal yang bagus," katanya. Yu Guang terkejut. Ia kembali memandang ke arah Xiao Yan sebelum akhirnya meminta maaf. Ia berkata ingin berterima kasih atas kemurahan hati Tuan. Yu Guang bersujud berkali-kali sebelum akhirnya memutuskan untuk melihat hal tersebut. Xiao Yan memandang bahu Yu Guang dan berkata bahwa ada syarat jika Yu Guang ingin bertahan hidup. Hati Yu Guang tiba-tiba menegang. Ia mengangkat kepalanya dengan ekspresi ketakutan. Xiao Yan segera menunjuk boneka mayat yang tergantung di samping dan berkata bahwa ia sangat tertarik dengan boneka mayat Yu Guang. Yu Guang seketika ternganga dan terlihat keheranan. Xiao Yan mengerutkan kening dan bertanya, "Apakah kau keberatan?" Yu Guang segera tersadar dan melambaikan tangannya tergesa-gesa. Ia segera berkata bahwa jika Tuan menginginkan mayat dewa kuno ini, ia akan memberikannya. Selesai berbicara, cahaya bersinar di tangannya dan secarik batu giok muncul. Yu Guang menjelaskan bahwa ini adalah teknik pemurnian mayat bertuhan, dan jika Tuan ingin mengendalikan boneka mayat ini, teknik tersebut yang paling cocok. Xiao Yan menggelengkan kepala. Ia tidak menerima teknik pemurnian mayat yang disodorkan. Ia berkata bahwa ia tidak menginginkan boneka mayat ini. Kalimat itu membuat Yu Guang bingung. Ia tampak gelisah sebelum akhirnya bertanya apa yang dimaksud oleh Tuan. Xiao Yan sedikit menyipitkan matanya dan menatap tajam ke arah Yu Guang. Ia berkata bahwa ada esensi darah yang kuat di mayat dewa kuno ini. Xiao Yan ingin tahu, di mana Yu Guang mendapatkannya. Yu Guang gemetar dan terdiam. Ia berkata bahwa ada lebih dari 100 jenis esensi dan darah yang digunakan untuk memurnikan mayat dewa kuno ini, dan ia benar-benar ingin tahu yang manakah yang secara spesifik dibicarakan oleh Tuan. Ekspresi Xiao Yan berubah menjadi gelap. Niat membunuh terungkap di matanya karena ia tahu Yu Guang berkelit.
Yu Guang menyadari perubahan suasana hati Xiao Yan. Wajahnya seketika menjadi pucat. Ia berkeringat dingin dan bergumam. Aku mengerti. Apakah yang Tuan maksud kali ini adalah esensi dan darah dari dewa asli? Xiao Yan tanpa basa-basi segera bertanya kepada Yu Guang, dari manakah kau mendapatkannya? Yu Guang segera menjelaskan bahwa ia mendapatkan setetes esensi darah ini di pelelangan secara kebetulan. Ia benar-benar tidak tahu asal-usulnya dan telah berkata jujur. Mendengar apa yang dikatakan oleh Yu Guang, Xiao Yan tanpa ragu-ragu segera melesatkan tinjunya. Simbol dewa jahat berkedip di antara alisnya, dan pukulan kuat menghantam dada Yu Guang. Sosok Yu Guang terpental, sementara dadanya terlihat bolong. Sebuah jantung emas tiba-tiba muncul di tangan Xiao Yan. Sebelum Yu Guang dapat berbicara, kekuatan spiritual Xiao Yan langsung menyelimutinya. Xiao Yan segera melakukan pencarian jiwa. Yu Guang seketika menjerit, sama sekali tidak bisa melawan. Seluruh tubuhnya gemetar, matanya membelalak, dan mulutnya berbusa sambil mengeluarkan raungan menyakitkan. Setelah beberapa lama, Xiao Yan segera menarik kekuatan spiritualnya. Nyala api membumbung di telapak tangannya. Jantung Yu Guang langsung berubah menjadi abu dan mengembun menjadi setetes esensi darah keabadian. Yu Guang benar-benar dihancurkan tanpa ampun oleh Xiao Yan. Setelah menghabisi Yu Guang, Xiao Yan bergumam menyebutkan nama Istana Abadi Nirwana. Ia mengerutkan kening karena nama ini sangat asing. Namun, yang pasti, Yu Guang telah mempertaruhkan nyawanya untuk menyembunyikan tempat tersebut. Aku harus menemukan istana itu.